Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di program Iqra yang insyaallah di program ini kita akan membahas dan belajar sama-sama bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang insyaallah dengan baik dan benar tentunya. Apalagi sekarang di bulan Rajab, insyaallah sebentar lagi, beberapa waktu lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Maka persiapan demi menyambut bulan suci Ramadan tersebut, salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Yang insyaallah di bulan Rajab ini pahala kita dilipat gandakan tentunya. Baik itu pahala yang wajib maupun yang sunnah, ya, baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Dan insya Allah di program Iqra ini kita akan memulai kegiatan kita, belajar mengajar kita, insya Allah dengan sama-sama membaca Al-Quran yang insya Allah pada hari ini kita akan masuk di surah Muzammil dari ayat 9 insya Allah sampai selesai. Boleh pemirsa di rumah maupun yang mungkin sedang live streaming di YouTube kita bisa sama-sama buka Al-Quran kita. Kita buka surah Muzammil ya di juz 29. Surah Muzammil di juz 29, kita buka ayat 9-nya, atau mungkin bisa lewat HP yang memiliki aplikasi Al-Quran, silahkan. Insya Allah kita akan simak terlebih dahulu bacaan Al-Quran tersebut, kita maknai, kemudian kita resapi, dan kemudian barulah kita bahas cara membacanya, apa-apa saja yang perlu kita perhatikan, apa-apa saja yang harus kita perbaiki, dan lain sebagainya. Baik, kita akan baca sama-sama ayat 9 sampai selesai insyaallah. Silahkan simak bacaan saya. Pemirsa di rumah pun boleh mengikuti bacaan Al-Quran tersebut yang insyaallah akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء
ittakhadha ila rabbih sabila. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Nah, itu adalah insyaallah Al-Quran yang kita baca pada hari ini. Mudah-mudahan dengan sedikit waktu yang kita baca tadi memberikan keberkahan untuk kita. Mungkin pemirsa di rumah hanya menyimak pun tak masalah. Tidak masalah hanya menyimak bacaan Al-Quran. Sebab di Al-Quran sendiri mengatakan diam dan dengarkanlah Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Dan pemirsa perlu kita perhatikan terlebih dahulu di ayat yang kita baca tadi sama-sama, surah Muzammil. Surah Muzammil itu turun di Makkah, yang dimana di surah ini Allah menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pulang berdakwah dalam keadaan letih dan capek. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah capek berdakwah, kemudian beliau beristirahat, maka di malam hari, ya, pada waktu malam hari jam tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, turunlah ayat di surah Muzammil ini. Ya ayyuhal muzammil, wahai engkau orang-orang yang berselimut. Maksudnya Rasulullah yang sedang beristirahat. Qumil laila illa qalila, kata Rasulullah, maka bangunlah sedikit di malam hari, ya, nisfahu awinqus minhu qalila, ya, setengahnya atau sepertiganya di malam hari. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah, kalau bahasa kita sekarang, disuruh tahajud oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian disuruh membaca Al-Quran dengan tartil. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kemudian kata Allah, Allah akan menurunkan kepadamu qawlan thaqila, perkataan yang berat. Nah, perkataan yang berat ini maksudnya pertama, ya, maksudnya pertama adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan sebuah ketenangan. Kemudian tahajud tersebut juga bisa diartikan kalau kita mempraktekkannya, kita akan diberikan sesuatu yang berat di sisi Allah. Allah a'lam bishawab, apa itu sesuatu yang berat. Tapi yang jelas kita disunahkan pada malam hari untuk bangun tahajud, kemudian membaca Al-Quran setelahnya sesuai dengan apa yang terjadi pada Rasulullah ketika ayat ini diturunkan. Nah, menariknya adalah beberapa ulama tafsir mengatakan dalam kitab-kitab tafsir, ayat ini diturunkan Allah untuk menghibur Rasulullah. Ketika Rasulullah capek, ternyata hiburan Rasulullah itu adalah sholat. Maka Allah mengatakan, qumil laila illa qalila, bangunlah engkau di malam hari. Maka ini merupakan hiburan yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam capek, ketika capek malah disuruh bangun oleh Allah. Ternyata hiburan kita umat Islam, umat yang beriman ini adalah sholat. Artinya apa? Ketika kita sedang memiliki masalah, ketika kita sedang susah, sedang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki rasa kosong, hampa, saya yakin pemirsa semuanya, bahkan saya sendiri pun pasti pernah merasakan. Ternyata jawaban-jawaban dari permasalahan kita tersebut adalah sholat. Baik itu sholat wajib, ya, maupun sholat-sholat sunnah. Apalagi sholat sunnah yang utama seperti tahajud ini. Maka inilah yang bisa kita perhatikan, ya, bisa kita perhatikan bersama bahwa sebenarnya sholat itu meringankan beban kita. Sebagaimana Allah meringankan beban Rasul, menghibur Rasulullah dengan diberikannya perintah untuk sholat pada malam hari. Nanti juga setelah itu akan kita bahas kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu dihibur dalam tanda kutip oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena saking capeknya. Tadi kita sudah baca juga di ayat 10, wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka katakan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk bersabar terhadap apa yang musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan yang mungkin menyakiti hati Rasulullah. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita. Jangan kemana-mana dulu pemirsa, kita akan sambung lagi pembelajaran kita setelah pesan-pesan berikut ini.
alhamdulillah pemirsa, kembali lagi kita di Iqra. Insyaallah tadi kita sudah bahas sedikit ya gambaran mengenai ayat yang akan kita bahas pada hari ini. Yang insyaallah akan kita bahas adalah ayat ke-9 sampai ayat ke-13 insyaallah. Dan sebelum saya memulai untuk pembelajarannya, ya, mari kita ketahui bersama bahwa metode belajar kita di sini adalah metode CSBA, cara santri belajar aktif. Yang dimana di metode ini menuntut pemirsa ataupun yang sedang belajar di rumah untuk lebih sering mengulang apa yang saya sampaikan atau apa yang saya contohkan. Ya, jadi dengan pengulangan-pengulangan tersebut harapannya kita lebih terbiasa dengan bahasa Al-Quran. Nah, baik, kita langsung masuk ke ayat pertama yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, seperti biasa saya akan contohkan terlebih dahulu bacaannya, kemudian akan kita bahas sama-sama tajwidnya, tahsinnya, dan lain sebagainya. Silakan pemirsa lebih sering aktif lagi mengulangi apa yang saya sampaikan. Baik. Rabbul masyriqi wal maghribi. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Rabbul masyriqi wal maghribi. Nah, yang harus kita perhatikan pertama, kita bertemu dengan huruf ba yang memiliki tasydid. Atau mungkin bahasa guru ngaji kampung kita dulu, sabdu. Ya, ini ba ada tanda ini, seperti ini. Nah, tanda seperti ini menuntut kita untuk membaca huruf tersebut dengan menggandakan dua bunyinya. Ya, setiap huruf yang bertasydid ada dua bunyi huruf yang harus kita sebutkan. Karena di sini ba, ya, huruf ba, maka kita akan coba gambarkan seperti ini. Nah, ada dua bunyi ba yang harus kita baca. Bunyi yang pertama adalah bunyi dari huruf ba sukun. Ini huruf ba sukun atau ba mati. Kemudian ba yang kedua adalah mengikuti harokatnya. Di sini kita lihat harokatnya dhammah, u. Maka kita akan membacanya juga dengan u. Maka bacanya seperti ini. Ya. Rabbu. Rabbu. Baik. Ya, jadi membacanya ada dua bunyi huruf ba yang harus kita sebutkan. Rabbu. Rabbu. Dengan syarat tidak boleh putus seperti ini. Rabbu, tapi rabbu ditahan. Rabbu. Baik. Rabbul masyriqi, Rabbul masyriqi. Langsung masuk ke alif lam di sini, Rabbul masyriqi. Yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah huruf shin. Huruf shin ini hati-hati kalau kita tertukar bacaan tersebut dengan huruf sin. Karena berbeda sin dengan shin, sa si su dengan sya shi shu. Kalau bergelombang seperti ini, kemudian ada titik 3, maka itu huruf shin. Tapi kalau dia hanya bergelombang saja, tidak ada titiknya, maka itu adalah huruf sin. Jadi jangan membacanya seperti ini. Rabbul masriqi, bukan mas, tapi mash. Baik. Rabbul masyriqi wal maghribi. Perhatikan juga kita bertemu dengan huruf ghain. Gho. Huruf gho. Tidak ada dalam bahasa Indonesia huruf yang mirip dengan huruf gho. Jadi harus kita biasakan. Jangan sampai ini menjadi asing di telinga kita. Walau memang bukan bahasa ibu kita, bahasa induk kita, tapi bahasa Arab ini ya harus kita sesuaikan sesuai dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah. Jadi tidak boleh ada logat, langgam atau apapun itu yang di luar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbul masyriqi wal maghribi, magh, gha, ghi, ghu, agh, igh, ugh, magh, magh, maghribi. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Rabbul masyriqi wal maghribi. Ini huruf qaf. Hati-hati tertukar dengan huruf kaf. Huruf kaf seperti apa? Huruf kaf seperti ini. Nah, ini ka. Kakiku, kakiku. Masyriqi. Tapi di sini kita bacanya pakai qaf. Masyriqi.
Qatiqu. Baik, kita baca Rabbul sampai maghribi. 1, 2, 3. Rabbul masyriqi wal maghribi. Kita lanjut. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. La ilaha illa huwa. 1, 2, 3. La ilaha illa huwa. Perhatikan pada lamnya, pada huruf lam alif di sini, dia memiliki tanda garis melintang di atas seperti ini. Nah, ini adalah tanda baca agar kita memanjangkan bacaan tersebut. Kalau di sini dia sampai 5 harokat. La. Jadi bukan 2 harokat, bukan la ilah, tapi 5 harokat. La ilah. Sebabnya adalah karena huruf lam ini yang panjang, setelahnya ada huruf alif. Oke? Ada huruf alif setelah huruf yang memiliki mad atau panjang. Itu sebabnya huruf yang panjang kalau bertemu dengan alif, maka dia akan kita baca panjang sampai 5 bahkan 6 harokat. Ya. Nah, itu lihat ada tanda yang melintang di sini. Kalau masih kurang paham, lihat saja tanda yang melintang di atas seperti ini. Kalau bertemu tanda baca seperti itu di Al-Qur'an, maka huruf tersebut kita panjangkan bacanya. La ilaha illa huwa. 1, 2, 3. La ilaha illa huwa. Ini pakai hak besar, ya, hak tebal, ha, bukan ha. La ilaha illa huwa, salah. Tapi la ilaha illa huwa. Fattakhidhu wakila. Perhatikan pada huruf zal. Fattakhidh. Fattakhidh. Ini huruf zal. Za, zi, zu, az, iz, uz. Cara membacanya, ujung lidah kita ditempelkan ke gigi seri atas. Za, zi, zu. Ujung lidah tempelkan ke gigi seri atas. Za. Kemudian sebutkan huruf za. Za, zi, zu. Nah, itu caranya. Kenapa saya beritahu seperti itu? Karena huruf zal ini ya mirip dengan huruf zai. Za dengan zai. Za, zi, zu dengan za, zi, zu. Itu berbeda. Dalam bahasa Indonesia tidak ada za, tapi dalam bahasa Arab ada za. Dan itu mirip dengan huruf zai. Maka hati-hati jangan sampai tertukar antara satu huruf dengan huruf yang lain. Fattakhidh, 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 fattakhidhu wakila. 1, 2, 3. Fattakhidhu wakila. Kita baca ayat 9 dari Rabbul sampai ke wakila. Baik. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. 1, 2, 3. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Baik. Kita masuk ayat ke-10. Wasbir ala ma yaquluna. 1, 2, 3. Wasbir ala ma yaquluna. Wasbir, perhatikan huruf sod. Huruf sod bukan huruf so, bukan huruf sa. Ya, ini berbeda. So, si, su, as, is, us. Ya, so. Bukan sa, si, su, as, is, us. Tapi so. Wals, wals, wals. Dia tebal. Huruf sod itu huruf tebal. So, si, su. Jangan sampai kita baca was, was, was. Nah, hati-hati.
bukan S dalam bahasa Indonesia, tapi sod, sod. Wasbir, wasbir. 1, 2, 3. Wasbir. Sekali lagi, 1, 2, 3. Wasbir. Hati-hati, jangan baca wasbir, bukan wasbir. Kalau wasbir itu sudah tidak sama lagi artinya. Tapi kalau wasbir, maka sabarlah artinya. Artinya, maka sabarlah. Kalau ganti pakai sin, wasbir, itu sudah lain lagi artinya. Maka hati-hati. Salah satu huruf saja ketika kita membaca Al-Quran itu bisa merubah makna yang sangat jauh. Makanya kita belajar, insya Allah Allah mudahkan kita dalam mempelajari Al-Quran. Baik. Wasbir ala ma yaquluna. Perhatikan huruf ain. A. Hati-hati, jangan ala, bukan wasbir ala, tapi wasbir ala, wasbir ala. 1, 2, 3. Wasbir ala, bukan a, bukan ala. A, i, u berbeda dengan a, i, u. Ini a. Wasbir ala ma yaquluna. Ini menggunakan huruf qaf. Ku, yaku, qatiqu. Jangan yaku. Yakulu artinya makan. Tapi kalau yaqulu artinya katakanlah wasbir ala ma yaquluna. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Nah, kalau wasbir ala ma yaquluna, sabarlah terhadap apa yang mereka makan. Nah, itu artinya sangat jauh dari apa yang mereka katakan ke apa yang mereka makan. Hati-hati. Wasbir ala ma yaquluna. 1, 2, 3. Wasbir ala ma yaquluna. Kita lanjut. Wahjurhum hajaran jamila. Wahjurhum. 1, 2, 3. Wahjurhum. Wah, hak tebal. Wahjurhum. Ya, hak tebal juga. Wahjurhum hajaran jamila. Jangan baca wahjurhum, tapi wahjurhum. Ha, hi, hu. Ah, ih, wahjurhum. Ya. Haj. Kemudian kalau huruf jim, ini huruf jim ya, dia sukun atau jimnya mati, maka terdapat sifat qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul, maka bacanya haj. Ya, huruf jim memiliki sifat qalqalah. Ya, jajiju, aj, ij, uj, wahjurhum haj. Baik. Wahjurhum haj ran jamila. Perhatikan. Huruf ro jangan kita baca hajaran. Bukan hajaran, hajaron. Ro, tidak ada ra dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Bukan ra, ri, ru, tapi ro, ri, ru. Robbi, bukan rabbi, ya rabbi. Bukan, tapi robbi. Rahman, bukan rahman. Ya mungkin penerapan dalam bahasa Indonesia serapannya seperti itu. Tapi ketika kita membaca Al-Quran berbahasa Arab, ya tetap kita menggunakan ro, ya ro, bukan ra. Baik. Hajaran jamila, wahjurhum hajaran jamila. 1, 2, 3. Wahjurhum hajaran jamila. Kita baca ayat 10 dari awal wasbir sampai akhir jamila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Baik. Ini sebenarnya artinya luar biasa yang menyambung dari sebelumnya tadi kita bahas ya, bahwa wasbir ala ma yaqulun, sabarlah terhadap apa yang mereka
mereka katakan. Jadi kalau kita dengar omongan-omongan mereng yang tidak sedap di telinga kita, praktekkan ayat ini. Sabar dengan apa yang mereka katakan. Wahjurhum hajaron jamila, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Jamila artinya baik, ganteng, cantik. Jamila itu artinya. Jadi tinggalkanlah orang-orang yang mungkin mengucapkan hal-hal yang tak sedap dengan kita atau yang kita dengar kurang baik, maka tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Baik. Ayat ke-11 insyaallah. Wa dzarni wal mukazzibina. 1, 2, 3. Wa dzarni wal mukazzibina. Perhatikan, yang pertama kita bertemu dengan huruf dzal. Ya, yang tadi sudah kita bahas, huruf dzal berbeda dengan huruf zai. Jadi bacanya waza, waza, zazi, zubaz, az, iz, uz. Jangan kita baca waza, bukan wazarni, tapi wazar, 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 za dengan za. Yang satu z percis seperti bahasa Indonesia. Zazizu, zebra itu z, zai. Huruf zai seperti ini, huruf zai. Ya, huruf zai. Nah, kalau yang ini huruf zal, zazizu, waza, wazarni. 1, 2, 3. Wazarni. Huruf ro kalau dia sukun dan sebelumnya huruf merupakan huruf kasroh atau huruf fathah atau a, waza, kemudian ro-nya sukun, maka ro-nya juga ikutan tebal. Wazar, wazar. Ro-nya menjadi tebal ya, mohon maaf. Ro-nya menjadi tebal. Wazar, wazar. Jadi bukan wazarni, tapi wazar. Wazarni. 1, 2, 3. Wazarni. Wal mukazzibina. Wazarni wal mukazzibina. 1, 2, 3. Wazarni wal mukazzibina. Ini juga sama huruf zal. Mukazzi, kazzi, azzi, azzi. Wal mukazzi, zi. Bukan mukazzibi, tapi mukazzibina. Wazarni wal mukazzibina. 1, 2, 3. Wazarni wal mukazzibina. Ulin na'mati wa mahilhum qalila. Ulin na'mati. 1, 2, 3. Ulin na'mati. Huruf ain, perhatikan. Jangan sampai kita keliru. Na'mati, tapi na'mati, ain. Ain ya. Kemudian perhatikan huruf nunnya. Huruf nun ini pemirsa, dia memiliki tasydid. Dan ada 2 huruf yang kalau tasydid atau sabdu, bahasa guru ngaji kampung kita, itu ditahan lebih lama. Huruf nun dengan huruf mim. Contoh, ulinna. Jangan cepat-cepat. Ulinna, tapi ulinna. Agak ditahan lebih lama. Wazarni wal mukazzibina ulin na'mati. Ulin na'mati. Ya, kemudian setelah ini bertemu dengan ain, kemudian kita bertemu dengan ta. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini huruf ta-nya berbeda seperti huruf ta biasanya. Nah, huruf ta. Ya, kenapa berbeda? Ini namanya ta marbutoh. Tak marbutoh yang di sini. Kalau ini tak biasa, sama bacanya ta titu juga sama, tapi berbeda kalau kita sukunkan. Seandainya kita hentikan, kita wakofkan bacaannya. Wal mukazzibina ulin na'mah. Kalau kita hentikan bacanya ulin na'mah. Seperti ini. Ya, jadi dari ta menjadi ha. Sedangkan kalau tulisannya tak biasa, ya, huruf tak yang biasa ketika kita hentikan bacaannya, kita wakofkan bacaannya, ulin na'mat, mat.
yang satu mah, yang satu mad. Nah, ini namanya huruf ta marbutoh. Ta marbutoh itu bentuknya seperti ini. Ada haknya, ini kan seperti huruf hak, tapi ada 2 titik di atasnya. Namanya ta marbutoh. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ. Karena di sini tidak ada panjang, jadi ulin na'mati langsung pindah. Na'mati وَمَهِّلْهُمْ. Perhatikan, pertama haknya tasydid, mahi, wa mahi. Baru wa mahilhum ulin na'mati wa mahilhum qalila. Ini juga sama menggunakan qaf, jangan sampai kalila, tapi qalila. Ulin na'mati wa mahilhum qalila. Lila. Nah, ini dari tadi kita bertemu ya, pada akhir ayatnya selalu ada tanwin an di sini. Maka setiap tanwin kalau kita hentikan bacaannya ya, setiap huruf tanwin yang atas yang fathah tain namanya, ketika dia dihentikan ya, berhenti di sini qalila, maka tanwinnya tidak lagi dibaca, bukan qalilan atau qalilan, tapi qalila. Tanwinnya tidak dibaca, yang dibaca adalah tanda panjangnya. Kalau kita hentikan bacaannya, qalila, namanya mad iwad. Tapi kalau kita sambung bacaannya, contoh, ulin na'mati wa mahilhum qalilan inna. Panjangnya tidak dibaca, yang dibaca adalah tanwinnya. Ya, seperti itu. Kalau berhenti, panjangnya dibaca, tanwinnya tidak dibaca. Sebaliknya, kalau disambung, panjangnya tidak dibaca, tapi tanwinnya dibaca. Namanya adalah mad iwad. Jadi sepanjang surah Muzammil, kita sering sekali bertemu dengan mad iwad seperti ini. Baik, kita coba baca dari ayat 11, dari awal sampai akhir ayat. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. 1, 2, 3. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Ya, kalau habis napas boleh berhenti di na'mah. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ. Sambungnya dari ulin. Ulin na'mati wa mahilhum qalila. Oke, baik. Nah, itu ayat 11 ya. Jadi memang ayat ini bersambung-sambung dengan kejadian-kejadian sebelumnya di surah Muzammil. Seperti yang di awal segmen tadi kita bahas, bahwa memang surah Muzammil ini Allah turunkan untuk menghibur Rasulullah SAW. Sampai di ayat ini, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah engkau wahai Muhammad dengan apa yang mereka katakan, tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan. Jadi jangan membalas orang-orang dan menunjukkan kualitas diri kita yang rendah, tapi tinggalkanlah orang-orang tersebut dengan cara yang baik ya. Kalau kata guru saya, ketika kita mendapatkan cibiran ataupun apapun itu yang kurang mengenakan, katakan kau benar, aku salah, aku minta maaf. Udah, selesai. Berhenti semuanya di situ. Kemudian wazarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Ini juga pembelaan dari Allah untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai surah Muzammil. Tentu saja masih ada. Jangan kemana-mana lagi, pemirsa. Setelah ini insyaallah akan kita sambungkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik pemirsa, alhamdulillah kembali lagi kita di Iqra. Kita akan sambung lagi pembelajaran kita. Baik, kita masuk di ayat ke-12 insyaallah. Inna ladaina ankalau wa jahima. Pertama yang harus kita perhatikan adalah huruf nun di sini. Huruf nun ini tasydid, ya. Nunnya tasydid, jadi ditahan, ya. Inna, jangan jangan kecepatan, ya. Jangan inna, tapi inna ladaina, daina. Nah, setelah fathah kalau bertemu dengan ya, daina, inna ladaina, seperti itu. Nunnya tidak perlu dipanjangkan, yang ini inna tidak perlu dipanjangkan, jangan inna ladai, tapi inna ladaina, seperti itu. Oke, inna ladaina, 1, 2, 3. Inna ladaina, ya. Kemudian dari ladaina, setelah itu kita masuk ke akala. Nah, di sini kita lihat pemirsa, nun yang di sini 2 harokat sebenarnya, ya, 2 harokat. Tapi karena setelahnya ada huruf alif yang berdiri setelah huruf nun ini, maka nun yang panjangnya 2 harokat ini menjadi 5 harokat. Namanya mad jaiz munfasil. Ingat, ada tanda seperti ini melintang di atas. Ya, ada tanda yang melintang di atas seperti itu menandakan bahwa huruf tersebut kita baca lebih panjang. Inna ladaina sampai 5 harokat. Inna ladaina ankala. Baik, 1, 2, 3. Inna ladaina angkala. Nah, kenapa saya angkala bukan angkalan? Karena kita mencoba berhenti tadi. Angkala. Tapi kalau kita sambung, angkala wa jahima. Inna ladaina angkala wa jahima. Kemudian harus diperhatikan adalah pada huruf nun, ya, ini ada nun sukun di sini. Setelahnya bertemu dengan huruf kaf. Nun sukun ataupun tanwin kalau bertemu dengan huruf kaf, dia dibaca ikhfa. Contoh, angka, bukan anka. Ladaina angka, namanya ikhfa hakiki, ya. Inna ladaina angka, ya, bukan anka tapi angka, namanya ikhfa. Nah, ikhfa sendiri adalah kondisi apabila nun sukun dan tanwin atau tanwin, ya, nun sukun, ya, kemudian tanwin. Tanwin itu apa? Tanwin itu yang ini. An, in, un. Nah, tanwin itu an, in, un. Nah, kalau nun sukun ataupun tanwin an, in, un bertemu 15 huruf. Yang dimana huruf tersebut merupakan ikhfa. Ya, huruf ikhfa. Salah satunya huruf kaf. Jadi dibacanya samar-samar atau tidak jelas. Angka, bukan anka tapi angka. Inna ladaina angka law jahima. 1, 2, 3. Inna ladaina angka law jahima. Law jahima. Perhatikan, jahi di sini menggunakan huruf ha tipis, ya, atau ha kecil. Jahi, bukan jahi, tapi jahi, wajahi, wajah.
wa jahima. Inna ladaina ankalau wa jahima. 1, 2, 3. Inna ladaina ankalau wa jahima. Baik, ayat terakhir. Ayat 13 insyaallah. Wa ta'aman dza ghussatin. Baik, kita wa ta'aman terlebih dahulu. Wa ta'aman. Perhatikan, di sini kita bertemu dengan huruf to. Ya, kita bertemu dengan huruf to. To, ti, tu. To, ti, tu. Tebal. To, ti, tu. Ya, wa to, wa ta'aman. Bukan wa ta'am, tapi wa ta'aman. Perhatikan juga huruf ain setelahnya. Wa ta'aman. Baik, 1, 2, 3. Wa ta'aman. Kemudian man di sini setelahnya kita bertemu dengan huruf dzal. Huruf dzal merupakan salah satu dari 15 huruf ikhfa yang tadi sudah kita bahas, ya, sudah kita jelaskan sedikit. Jadi setelah fathah tain pada huruf mim, wa ta'aman menjadi wa ta'aman ikhfa pada huruf dzal. Wa ta'aman dza, wa ta'aman dza. 1, 2, 3. Wa ta'aman dza. Ingat huruf dza bukan za. Ghussatin wa 'adzaba. Ghu. Perhatikan huruf ghain. Gha, ghi, ghu. Ghu. Ghusso. Ghusso. Kemudian sodnya ini tasydid. Sod juga huruf tebal. Pakai sod, bukan ghusso, tapi ghusso. Ghusso. Baik. Ghussotin. 1, 2, 3. Ghussotin. Ghussotin. Baik. Kemudian perhatikan. Setelah tin di sini, ya, kasroh tain, kita bertemu dengan huruf waw, ya, huruf waw. Maka di sini bukan kita bacanya bukan seperti biasa, bukan ghussatin wa 'adzaban, tapi di sini menjadi idgham atau bahasanya melebur dari ghussatin ke ghussatiu. Ghussatiu. Ghussatin wa 'adzaban wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban. Ingat, ghussatin menjadi ghussatiu. Namanya idgham bi gunnah. Ya, idgham itu artinya melebur. Dia tidak lagi in tapi langsung melebur menjadi huruf waw setelahnya. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Adza, perhatikan huruf ain dan huruf dzal. Adza, jangan sampai ajaba, bukan ajab, bukan azab, tapi azaban alima. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. 1, 2, 3. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Baik, itu dia pembahasan kita pada hari ini insyaallah pemirsa, di mana kita membahas surah Al-Muzammil dari ayat 9 sampai ayat ke-13. Nah, banyak sekali hal-hal yang bisa kita perhatikan, ya. Contoh, di setiap surah Muzammil ini, di setiap ayatnya itu memiliki mad iwad, ya, memiliki mad iwad. Seperti di ayat terakhir, di setiap ayat, ya, ada 5 ayat yang kita bahas di sini, semuanya memiliki akhiran mad iwad, ya, mad iwad. Jadi diperhatikan, kalau mad iwad itu caranya kita menjadikan bacaan tersebut menjadi 2 harokat. Contoh, ya, di ayat terakhir tadi, azaban alima, ma-nya panjang 2 harokat.
Jadi bukan aliman tapi alima. 2 harokat saja. Begitu juga di ayat-ayat yang lain tadi. Nah, ini agar diketahui. Karena kebanyakan di juz 27, ini juz 29, kemudian nanti di juz 30 itu ada beberapa ayat yang hampir satu surah ya. Hampir satu surah itu akhirannya a semua. Nah, ini membentuk sebuah irama. Seperti yang sudah pernah kita bahas itu di surah Nuh, itu kan a semuanya ya. Sebelum surah Jin itu ada surah Nuh, itu a semua. Nah, di Muzammil juga sama. Di juz 30 mungkin ada seperti An-Naba, kemudian mungkin ada Abasa. Nah, itu juga sama. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, kita akan mencoba mengulang dari ayat 9 yang sudah kita bahas tadi sampai ayat ke-13. Kita baca sama-sama. Saya contohkan terlebih dahulu. Silakan pemirsa mengulangi ya. Ini untuk murojaah atau merefresh kembali apa yang sudah kita bahas tadi. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. 1, 2, 3. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Ayat 10. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. 1, 2, 3. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Ayat 11. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. 1, 2, 3. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Ayat 12. Inna ladaina ankalan wa jahima. 1, 2, 3. Inna ladaina ankalan wa jahima. Ayat terakhir, ayat ke-13. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. 1, 2, 3. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Baik, alhamdulillah. Nah, itu tadi pembahasan kita. Kita akan menyambung sedikit mengenai makna ataupun tadabbur kita. Ya, tadabbur kita mengenai surah Muzammil ini ya, setelah tadi bersabar dengan apa yang mereka katakan, kemudian tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Nah, itu bisa kita terapkan ya, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa kita tidak perlu terlalu peduli dengan omongan-omongan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW saja banyak yang musuhi. Ya kan? Bukan hanya kita sebagai manusia biasa. Nabi saja ada yang memusuhi Nabi. Ada yang melempari Nabi. Ada yang mencaci maki Nabi. Apalagi kita manusia biasa. Jadi biasa saja dalam kehidupan ini. Mau orang senang, alhamdulillah. Orang tidak senang pun, yang penting kita bukan melakukan hal yang salah. Kalau ada orang yang tidak senang kepada kita karena iri, dengki, hasad dan lain sebagainya, maka wahjurhum hajaran jamilah. Tinggalkanlah mereka dengan cara-cara yang baik juga, dengan syarat kita tidak memutuskan tali silaturahmi kita kepada mereka ya, tidak memutuskan tali silaturahmi kita kepada mereka, dan jangan memberikan kesan yang buruk. Tunjukkan akhlak kita sebagai muslim yang baik tentunya.
Nah, insya Allah di bulan Rajab yang penuh berkah ini, perbanyak lagi membaca Al-Quran, sebab Al-Quran yang kita baca akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Di bulan Rajab kita mempersiapkan bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Insya Allah kita bertemu di bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Tentu saja kemuliaan tersebut berkat Al-Quran. Ya, insya Allah perbanyak lagi membaca Al-Quran kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini memperbaiki kualitas Al-Quran kita. Barakallahu fikum. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan yang akan datang di program Iqra TVRI Kalimantan Barat. Terima kasih. Saya pamit undur diri mewakili sahabat kerja yang bertugas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.